Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tajuk sesi atau tema ya. Mengapa aku sering memimpikan dia ya? Mengapa diriku sering memimpikan dia? Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kearifan, serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan, hingga kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Kita langsung mulai. Heavenly God and Universe, please tell us mengapa diriku sering memimpikan dia ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya bisa lebih bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Oke, dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian ya, yang sekiranya hati nurani kalian ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi, walaupun hanya dengan seikhlasnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan melakukan via chattingan ke nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut ya, bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke. Saya shuffle dulu ya. Ini pilihannya dari kiri ke kanan ya guys ya. 1, 2, 3, kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian yang sering kalian mimpikan. Kalau misalnya masih bingung, pausekan dulu videonya. Bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya sekaligus. Oke. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan atau berkenaan dengan tema ini ya guys ya, supaya nanti di penghujung readingan akan saya jawab dengan pendulum ya. Ya atau tidak, atau mungkin ya, atau tidak mau menjawab ya. Di sini saya melihat ada kartu New Exercise Program ya. Program latihan baru ya guys ya. Ini bisa mengarah ke arah mana saja ya. Bisa jadi ya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, kalian begitu mencintai orang yang berdealing dengan diri kalian ini ya. Orang yang berdealing dengan diri kalian ini mungkin ya, boleh saya bilang ya, dia terlalu spesial atau dia terlalu berharga gitu kan. Oke.
terlalu spesial atau terlalu berharga dianya itu di dalam kehidupan kalian kan. Oke, dan sampai detik ini juga ya masih terasa ya energinya ya. Dan new exercise program di sini ya juga bisa mengarah artinya ke arah ya kurangnya aktivitas atau rutinitas dari diri kalian ini. Oke, sehingga membuat alam bawah sadar kalian ini yang saya bacakan adalah alam bawah sadar ya, bukan alam sadar ya. Karena di alam sadar ya kita bisa mengatur ya pikiran kita kan untuk melupakan seseorang, untuk tidak memikirkan seseorang, tapi alam bawah sadar itu udah di luar dari kendali dari diri kita ini, guys. Oke, new exercise program ya. Ini adalah kurangnya ya aktivitas ya, bisa jadi ya terlalu santai kayak kan kalian ini kan terlalu banyak duduk-duduk kayak kan, sehingga ya atau terlalu banyak istirahat atau terlalu banyak tidur ya, saya lihat ya di sini ya, sehingga alam bawah sadar kalian ini kan mungkin ya kayak ya membawa kalian kepada orang yang satu ini atau beberapa orang. Saya juga bisa merasakan ini ada unsur yang sebenarnya masih belum move on, saya lihat ya. Oke, move on itu ngerti kan guys kan? Bukan hanya kita tidak merasakan cinta aja kepada orang yang kita dilingkan ini ya, sampai kita benar-benar melupakan ya apapun yang dia perbuat kepada diri kita ya, kita juga udah clear, udah lupa ya akan diri dia. Oke, bahkan bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya itu semuanya kita udah lupa. Tutur kata yang pernah dia ucapkan kepada diri kita ya, kita juga udah lupa semuanya. Nah, itu barusan namanya udah move on. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada memendam rasa apa-apa lagi ya kepada orang yang satu ini. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Mengapa diriku sering memimpikan dia ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu New Exercise Program. Atau bisa jadi kalian dihimbau untuk mencari solusi atau jalan keluar yang baru ya guys ya. Nah, di sini ya, jam istirahat kalian ini kurang. Kalian terlalu terlihat sangat jelas ya, kartu mengatakan ya, setiap teringat dia ya, hati kalian ini terluka. Nah, kayak gitu ya. Ten of Pentacles, kalian begitu mencintai diri dia ya. Oke. Sehingga ya, setiap kali saja bayangan dia melintas di dalam pikiran kalian, langsung ya terjadi luka yang sangat berkecamuk banget ya, sampai ya beberapa orang kan saya melihat kemarin ya kalian ini sampai kurang tidur akibat apa yang dilakukan oleh orang yang satu ini guys. Oke. Ada kartu Lovers, iya benar, kalian terlalu menyayangi dia ya guys ya, terlihat oleh saya ya, Lovers ya. Udah itu ada koneksi soulmate lagi antara kalian dengan orang yang satu ini. Cuman ya, antara kalian dengan dia ya, mungkin gimana ya bilangnya, komunikasi kalian ini tidak baik, saya lihat ya. Udah itu ya, orang ini pernah mengkhianati kalian atau berbuat sesuatu yang melukai, sangat melukai hati dan perasaan kalian, dan kalian masih teringat sampai hari ini. Cinta masih ada, benci juga masih ada. Nah, kayak gitu ya, cinta ada, benci juga ada, antara cinta dan benci ya, dengan orang yang satu ini ya. Dan saat kalian diperbuat hingga begitu sakit ya, beberapa orang sampai tidak bisa tidur di malam hari, saya lihat. Oke, jam tidur atau jam istirahat kalian ini sampai kurang, saya lihat. Sampai overthinking ya, setiap hari, setiap malam memikirkan dia terus kan. Zodiak yang terkoneksi di sini ada zodiak Gemini, Virgo, ada zodiak Libra, ada zodiak Gemini lagi. Wah, Gemini ini rame banget ya. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number
1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu new exercise program? Thank you. Remembrance, ya, atau ingatan, ya. Nah, apa boleh buat, ya? Di sini dikatakan, ya, ingatan kalian akan orang yang satu ini masih sangat segar, ya, sampai hari ini, ya. Resurfacing of past feeling and emotion, ya. Diselami lah, ya, dengan lebih mendalam terlebih dahulu, ya. Oke, jangan asal ngaku move on terlebih dahulu. Kalau misalnya luka itu masih ada, kalian simpan, kan. Nah, kayak gitu, kan. Oke, saya akan lihat resurfacing, ya, pelaburan, ya. Oke, pelaburan of past, pelapisan lah, ya, feeling. Saya ngerti, ya, perasaan kalian terhadap orang yang satu ini sulit, ya, untuk, ya, kalian hilangkan, ya. Sulit banget, tapi mau tidak mau, ya, munculnya kembali perasaan dan emosi masa lalu, ya. Ini ada kenangan indah yang mungkin, ya, pernah kalian lewati bersama, ya, guys, ya. Udah ada kenangan indah, juga ada kenangan yang sangat menyakitkan juga, saya lihat, ya, di sini, ya. Hingga, ya, ingatan tersebut, ya, kenangan tersebut kayaknya terprogram dengan sangat baik, ya, di dalam hati perasaan kalian, dan juga terprogram sangat baik di dalam ingatan kalian sampai detik ini juga. Makanya kalian masih sering memimpikan diri dia. Dan beberapa orang saya lihat ini kronologisnya, ya, guys, ya, hubungan kalian ini kayaknya udah lama, ya, terjalin, ya, kayaknya udah bertahun-tahun saya lihat, ya. Dan perpisahannya ini bukan perpisahan yang baik-baik, tapi perpisahan Ten of Swords ini sangat menyakitkan banget, kayak saling tikam menikam, saling hujam-menghujam, ya. Dia mengkhianati diri kalian sampai membuat kalian ini masih belum bisa menerima sampai detik ini. Queen of Swords, ya. Kalian masih ada kemarahan yang tersimpan, tapi juga masih ada cinta juga, kan? Masih ada kenangan akan perasaan cinta, masih ada masih ada nostalgia gitu, kan. Oke, di samping ada nostalgia, kenangan yang indah, tapi juga ada kebencian juga saya lihat, ya. Antara cinta dan benci lah, ya. Oke, dua-duanya persentasinya itu sama kuat, ya, 50 dan 50, kan. Oke, cinta dan benci, kan. Rasa itu masih ada, tapi, ya, rasa itu udah ibaratnya disertai dengan kebencian dengan apa yang pernah dia lakukan kepada diri kalian. Dia menikam kalian. Beberapa orang berdealing dengan seseorang yang mungkin saja sudah memiliki keluarga, saya lihat, ya. Oke, kalian dijadikan orang ketiga, kan, hingga pada akhirnya, ya, dia memutuskan kalian dan dia berbalik kepada pasangan resmi dia, saya lihat, kan. Oke, sampai, ya, kalian belum bisa menerima keadaan kayak gini sampai detik ini. Itulah sebabnya, ya, kalian selalu memimpikan diri dia. Satu sisi masih ada nostalgia, cinta, perasaan indah yang masih tertinggal. Tapi satu sisi Queen of Swords, ya, ada denial, penyangkalan, ya, akan perasaan cinta tersebut, ya. Kalian menyangkalnya untuk, ya, benci kepada dia, kayak, kan. Memang, ya, benci itu ada, marah itu ada, 50% aja, ya. Tapi 50%-nya itu ada cinta lagi, saya lihat, ya. Cinta ini masih ada bersemi lagi di dalam perasaan kalian ini. Sampai kadang-kadang saya lihat kalian overthinking sendiri, kan. Jadi beban pikiran kalian sendiri sampai susah tidur. Begitu udah tidur, ya, langsung, ya, alam bawah sadar kalian membawa kalian kembali lagi kepada orang yang satu ini, guys. Karena kalian masih mengambil energi dari diri dia, guys. Kalau seseorang yang benar-benar sudah move on, ya, jangankan cinta saja yang sudah tidak ada, ya, benci pun, rasa sakit hati pun kayaknya sudah hilang semuanya. Kayak gitulah. Itu barusan namanya move on yang sejati, ya, guys, ya. Tapi mungkin saya lihat di sini kalian move on-nya ini dengan cara paksa, melupakan dia, mencari orang baru, ya.
mencari orang baru, membuka diri, atau kalau tidak mencari orang baru, kalian fokus saja ke dalam materi dan finansial kalian, ke dalam kehidupan kalian untuk kalian jadikan sebagai pelarian, ya. Oke, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Penyangkalan itu tidak berhasil, dan alam bawah sadar kalian ini kan membawa kalian kembali lagi kepada orang yang satu ini, karena kalian masih menarik energi dari diri dia, bukan karena sekedar perasaan kalian ini masih ada tertambat, meskipun 50% aja ya, masih ada tertambat kepada orang yang satu ini, guys. Tapi ya, penyebab kalian masih menarik energi orang yang satu ini, kalian masih ada merasakan rasa sakit hati, rasa dendam, rasa kemarahan, Queen of Swords, ya. Oke, itu masih ada. Berarti kita sedang menarik orang itu ya ke dalam pikiran alam bawah sadar kita. Kalau sampai kemarahan, cinta, benci itu semuanya sudah tidak ada lagi, sakit hati pun tidak ada lagi ya, alias sudah jadi flat ya, atau sudah jadi tawar kan. Oke, seperti bening, seperti air biasa gitu aja kan. Itu barusan kalian udah melepas energi dari orang yang satu ini. Itulah sebabnya ya, remembrance ya, saran dan pesan menyarankan kepada kalian ya, sebenarnya ingatan kalian ini ya, yang berpengaruh ya di dalam masalah kayak gini ya, guys ya. Masih ada sesuatu yang dari orang yang satu ini yang masih kalian bawa terus sampai hari ini ya, berada di dalam ingatan kalian ya. Jadi ya, cobalah diselami dengan lebih mendalam dulu apa yang salah dengan diri kalian tersebut, emosi kalian ya, perasaan kalian kan. Karena ada perasaan emosi, saya lihat ya di kartu saran dan pesan ya, ada perasaan emosi kalian kepada orang yang satu ini ya. Rasa dari masa lalu itu masih kalian bawa terus, masih kalian rasakan terus betapa indahnya kemarin kayak begini, kayak begitu kan. Masih belum tawar ya, rasa itu kan. Masih terasa sakitnya kemarin dia itu mengecewakan kalian itu kayak gimana kan. Oke, kayak begini, kayak begitu kan. Masih kalian bawa terus, masih kalian ingat-ingat terus. Nah, wajar kalau saat kalian tidur ya, kalian memimpikan orang yang satu ini, guys. Oke, karena kalian masih mengambil energi, masih mengambil kotoran atau sampah-sampah dari orang yang satu ini di dalam pribadi kalian, di dalam jiwanya kalian ini. Oke, jadi cobalah resurfacing ya, sedikit demi sedikit, selapis demi selapis ya, kalian dihimbau untuk lepaskan satu persatu. Dimulai dari emosi terlebih dahulu ya, rasa itu ya. Jangan cuma rasa cinta aja yang kalian lepaskan, tapi sakit hati, dendam, tidak terima, masih belum kalian lepaskan. Nah, kayak gitu ya. Terlebih dahulu ya, sakit hati dan dendam itu ya, kebencian itu mesti kalian lepaskan, kemarahan itu mesti kalian lepaskan terlebih dahulu. Oke, emosi ya, selapis demi selapis. Ini memang tidak gampang ya, guys ya, sangat tidak mudah ya. Tapi ya, alhasil dimana kita mau berusaha ya, maka di situ pasti akan ada jalan, meskipun ini akan memakan proses dan akan memakan waktu ya. Alhasil kalian pasti bisa melewatinya, selama kalian mau tegas kepada diri kalian sendiri aja ya, guys ya. Oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini, jangan sampai melenceng keluar dari tema yang satu ini ya, guys ya. Oke, dan jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Dan memutar searah jarum jam ya, jawabannya maybe, mungkin. Kalau memutarnya berlawanan arah jarum jam, tidak mau menjawab. Tugas kalian untuk cari tahu sendiri. Oke, tarik nafas dalam-dalam, siap. Dear pendulum, please give your answer for viewers who can choose card number 1. Bentar ya, guys, tangan saya agak gemetaran.
Apapun pertanyaan kalian, pendulum menjawab iya ya guys ya. Oke. Mungkin hanya akan memakan waktu. Thank you pendulum ya. Karena vibrasi getarannya ini agak sedikit lemah ya, dan tidak begitu tegas ya guys ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua ya, changing your mind ya. Rubahlah mindset Anda ya. Rubahlah pikiran Anda ya. Oke, ini ada sesuatu yang salah dengan pikiran kalian guys, sehingga kalian memimpikan orang yang satu ini ya. Ada apa dengan pikiran kalian ya, sehingga kalian disuruh ya untuk perubahin ya pikiran kalian ini. Oke. Saya akan lihat dulu dari kartu tarot ya, penjelasan dari changing your mind. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ya. Jangan melenceng dari tema ini ya. Nanti di penghujung readingan akan saya jawab dengan menggunakan pendulum ya, atau tidak, atau mungkin ya. Heavenly God and Universe, please give us your explain for viewers who can choose card number 2. Mengapa saya sering memimpikan dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Changing Your Mind. Thank you. Oke, kita akan lihat kartunya. Nine of Cups, Queen of Swords, Four of Pentacles, Seven of Cups, Ace of Swords. Sebenarnya di sini ya, saya merasakan ya, ada kata-kata ya atau unek-unek yang masih ingin kalian sampaikan kepada orang yang satu ini, tapi masih belum sempat ya kalian menyampaikan kepada diri dia, karena posisi kalian berdua saat ini kan sudah sama, saling blokir-blokiran satu sama lain ya. Jadi ada rasa ketidakpuasan ya sebelum kalian menyalurkan unek-unek kalian tersebut ya guys ya. Oke, sebelum kalian menyampaikan apa yang ada di dalam hati kalian ya kepada orang yang satu ini, berarti masih ada masalah yang belum terselesaikan dari kalian bersama dengan orang yang satu ini guys. Kalian masih belum merasa puas saya lihat ya, sebelum unek-unek itu kalian sampaikan kepada orang yang satu ini. Dan kalian masih bingung ya. Kenapa ya? Kalian masih bingung, kayak mencari solusi atau mencari cara kan. Tapi kalau mau dibilang kalian masih cinta kepada orang yang satu ini sih, saya agak sedikit meragukan ya guys ya. Boleh jadi ya kalian, posisi kalian ini udah banyak opsi, banyak orang yang deketin saya lihat ya. Oke, makanya saya ragu ya. Hati kalian juga udah tertutup kepada orang yang satu ini. Tapi ya, ada sebuah klarifikasi yang mungkin saja kalian tunggu dari orang yang satu ini, dan ada unek-unek ya yang ingin kalian sampaikan kepada si doi ini. Oke, dan masih belum tersampaikan sampai saat ini ya, sampai sehingga kalian merasa tidak puas ya. Sebelum kalian menyampaikan unek-unek kalian ya, atau ya klarifikasi yang kalian tunggu kan dari si doi itu masih belum datang kepada diri kalian. Kalian masih belum merasa puas kayak gitu ya. Kalian masih kayak mengharapkan sebuah klarifikasi yang berupa penjelasan gitulah ya. Di saat penantian kalian, ya wajar kan kalian jadi memimpikan orang yang satu ini. Kayak gitulah ya contoh-contohnya ya guys ya. Oke.
Dan beberapa orang ya, saya melihat ya, ini ada energi yang spesifik ya di sini ya. Beberapa orang mungkin kalian merasa tidak rela ya. Saya lihat ya, Queen of Swords ya, kalian merasa tidak rela karena melihat kehidupan si doi ya, yang kemarin meninggalkan diri kalian ya. Hari ini kok hidupnya itu jauh lebih baik daripada diri kalian ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak ke trigger ya, jiwa kompetisi kalian ini kan, tidak mau kalah dari si doi ini kan. Oke. Sampai kalian itu tidak mau kalah, loh dia yang memutuskan saya, dia yang mempermainkan saya merasa tidak adil. Kalian masih kayak merasa adanya ketidakadilan di sini ya guys ya. Makanya ya masih ada energi negatif yang kalian bawa, tidak terima. Nah, oke. Apalagi melihat kehidupannya itu mungkin saja jauh lebih baik kan. Kalian itu mungkin nggak terima kan. Maunya kehidupan kalian ini jauh lebih baik ya. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya zodiak Pisces, ada zodiak Queen of Swords ini zodiak Libra, ada zodiak Capricorn, Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini. Heavenly God and Universe, please tell us, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be into card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu changing your mind ya. Kalian disuruh untuk perubahin lah mindset kalian. Jangan berpikiran sempit ya guys ya. Kalau misalnya hari ini kalian menemukan si doi itu kan, hidupnya itu jauh lebih baik daripada diri kalian ya. Mungkin itulah garis Tuhan kepada diri dia, takdir ya. Mungkin di luaran sana ya, dia sempat melakukan sebuah karma baik ya. Oke. Atau sempat melakukan sebuah amal gitu kan guys kan. Oke. Dan amal kalian ini mungkin masih agak kurang kepada orang-orang. Nah, kayak gitu ya. Oke, intuitive communication ya. Komunikasi intuitif ya, silent whisper of your heart ya. Ya, di sini masih ada unek-unek yang ingin kalian sampaikan ya. Mungkin berupa ketidakadilan ya. Sebelum kalian sampaikan unek-unek tersebut ya, kalian merasa kayak gimana ya bilangnya ya, nggak puas ya, masih belum terima ya. Atau kalian menunggu ya komunikasi yang ibaratnya komunikasi intuitif ya. Atau berupa sebuah klarifikasi penjelasan dari orang yang satu ini kepada diri kalian kan guys kan. Oke. Buat apa kalian tunggu kayak gitu kan? Itu namanya kalian itu cari penyakit sendiri. Makanya pantesan ya temanya ini kan changing your mind ya. Perubahlah ya. Perubahinlah cara dan pola pikir kalian ya. Jangan merasa gampang tidak puas. Nah, kayak gitu ya. Jangan merasa gampang sekali tidak puas gitu kan. Sebelum kalian menerima kejelasan terlebih dahulu, lantas ya kalian merasa tidak puas gitu kan. Itu hanya akan membebani diri kalian. Saat kalian itu terbebani di dalam rasa ketidakpuasan, wajar terbawa sampai ke alam bawah sadar. Kalau kalian memimpikan orang yang satu ini guys. Oke. Karena kronologisnya di sini ya, kalian berdealing dengan seorang yang player ya. Kemarin ya, kalian berdealing dengan seorang yang banyak menghadirkan opsi ya. Selingkuh sana sini ya, yang taunya ya hanya memikirkan enaknya dia sendiri aja. Mungkin saat ketahuan ya, kalian yang memutuskan dia atau dia yang tiba-tiba memutuskan kalian, memutuskannya itu pun dengan cara yang tidak sopan. Saya lihat Four of Pentacles tiba-tiba main blokir gitu kan, tanpa say goodbye gitu kan. Oke. Sehingga membuat kalian ini kebingungan. Dan akhirnya ada Ace of Swords ya, kalian membutuhkan penjelasan dari orang yang satu ini. Oke. Kalian butuh orang ini datang memberikan klarifikasi kenapa dia berbuat kayak gini, kenapa dia berbuat kayak gitu. Halo ya. Tidak semua perpisahan ya, ingat ya, tidak semua perpisahan itu ya mesti disertai dengan kata selamat tinggal, mesti disertai dengan pamitan. Enggak perlu kayak gitu. Saat orang udah diam ya, udah tutup komunikasi, udah tiba-tiba main blokir, ya itu berarti udah jawaban tersendiri dari orang tersebut. Tapi kalian masih menginginkan klarifikasi dari si orang itu.
Meskipun rasa cinta saya lihat kalian udah nggak ada lagi, tapi kalian merasa tidak puas. Nah, kayak gitu. Masih ada ketidakpuasan, masih marah. Nungguin orang itu kan, datang memberikan sebuah kejelasan, sedangkan antara kalian ini udah sama blokir-blokiran satu sama lain. Dia itu di sana kayak gimana, kalian udah nggak tahu lagi kan. Kalian kayak gimana, dia juga udah nggak tahu lagi kan. Sama-sama udah nggak tahu lagi kan. Oke? Masih menyimpan lah ya, kalian masih menyimpan energi orang yang satu ini tanpa kalian sadari, guys. Dan beberapa orang ya, saya juga merasakan ya, ada unek-unek ya, yang berupa kayak marah-marah gitu ya, ingin kalian luapkan kepada orang yang satu ini. Sebelum kalian luapkan, kalian merasa tidak puas. Sebelum kalian marah-marah dulu ya, ungkapkan unek-unek kalian dengan cara jerit-jerit, teriak-teriak sambil ambil pedang, tebas-tebas gitu kan, lempar-lempar gitu kan, kalian nggak puas. Nah, kayak gitu. Makanya, perubahinlah cara pikir kalian tersebut ya. Berusahalah untuk jadi manusia yang legowo dikit ya. Oke, lebih bisa mengikhlaskan seseorang dikit ya, guys ya. Saya tahu mungkin orang ini Four of Pentacles ya, ada duit yang pernah dia ambil dari diri kalian juga kan. Bisa jadi ada kayak gitu ya. Tapi ingat ya, kalau sesuatu yang sudah ada di genggaman kita tapi masih bisa pergi dari genggaman kita ini, itu tandanya bukan rezeki kita lagi. Kayak gitu. Berusahalah untuk ya berpikiran yang positif aja lah ya. Oke? Berarti Tuhan tidak menakdirkan uang itu ada di tangan kita sehingga uang ini kan diambil oleh orang. Kayak gitu. Berarti uang ini bukanlah rezeki kita. Dan kalian masih belum bisa menerima hal kayak gini, saya lihat. Oke? Sampai kalian kebingungan untuk cari cara gimana untuk berdealing, untuk cari ya, untuk cari masalah ya, untuk buat perhitungan dengan orang yang satu ini kan. Mana uangku, kembalikan. Ada yang ingin kalian semprot dia ya, ada yang ingin kalian maki-maki dia. Ada unek-unek yang ingin kalian keluarkan. Sebelum kalian keluarkan, kalian merasa tidak puas. Kalau kayak gini terus, kalian masih kekeh ya, atau masih ngotot, atau masih bersikeras, tidak mau changing your mind ya, masih tidak mau memperubahin pola pikir kalian supaya bisa jadi lebih legowo dikit ya, maka selamanya ya, secara psikologi atau kebatinan kalian, spiritual kalian ini akan terganggu, saya lihat. Kayak gitulah ya. Oke. Bahkan kedekatan kalian dengan yang maha kuasa juga akan jadi terganggu. Nah, kayak gitu ya. Makanya di sini intuitive communication ya. Cobalah ya. Komunikasikan ya dengan cara baik-baik, silent whisper ya. Bisikan keheningan dari hati kalian ya. Ada apa-apa kalau kalian disuruh lah ya untuk tuangkan. Kalau misalnya ada unek-unek kalian yang ingin kalian sampaikan, tulis di sebuah jurnal kayak diary kayak atau kayak gimana kan. Tulis unek-unek kalian di sosial media juga enggak apa-apa. Unek-unek kalian itu ya tentang orang yang satu ini kalian luapkan semuanya ya. Enggak apa-apa supaya hati kalian ini menjadi plong ya. Oke. Itu pun kalau misalnya kalian tidak diketawain oleh orang ya guys ya. Oke. Dan kalau misalnya ya kalian menunggu komunikasi yang inisiatif dari orang yang satu ini ya. Ya, orang ini mau membuka komunikasi atau tidak. Karena di sini saya agak meragukan ya, orang ini mau membuka komunikasi dengan diri kalian lagi ya guys ya. Tapi ya, kalau misalnya orang ini tidak mau buka komunikasi lagi dengan diri kalian, komunikasi atau klarifikasi yang kalian tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang, ya udah, kalian carilah dia ya. Carilah dia atau mulai komunikasi terlebih dahulu. Jangan main diam-diam aja, main bertindak, jangan main tunggu-tunggu. Sekarang yang ingin mendapatkan klarifikasi kan dari diri kalian kan. Oke? Bukan dari diri dia kan. Jadi ya tugas atau PR kalian untuk cari dia sekarang. Tapi ya kalau kalian pikir udah that's enough ya, cukup sampai di sini, saya tidak mau mempermasalahkan apapun lagi ya. Oke, hentikan aja ya. Legowo ya, ikhlasin kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke, tapi ikhlasnya itu jangan hanya di mulut aja ya, tapi
dari bisikan hati kalian itu juga mesti ikhlas juga kayak gitu ya. Benar-benar ya jadi manusia yang legowo ya. Oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini. Kita akan apa ya? Melihat jawabannya dari pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Jika pendulum bergeraknya kiri kanan jawabannya tidak. Jika berputar ya gerakannya searah jarum jam ya berarti ya maybe atau mungkin ya. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti tidak mau menjawab tugas atau PR kalian, harus cari tahu sendiri kayak gitu ya. Dear pendulum, please give us your answer for viewers who and choose card number 2. Oke, di sini pendulumnya bergerak maju mundur berarti jawabannya iya ya. Apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya ya. Oke, thank you pendulum. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang ke berapa? Ketiga. Oke. Decision, keputusan ya. Oke. Nah, di sini keputusan yang terlihat oleh saya terlihat sangat jelas ya. Beberapa orang dari diri kalian ya masih belum tegas pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian bisa memimpikan diri dia ya? Kalian mungkin ya mau putus dari orang yang satu ini, kalian juga masih bimbang, masih ragu gitu kan guys kan. Oke, kalian berada di dalam tahap yang kayak gimana ya, bingung-bingung ya saya lihat ya. Kalian mesti tegas ya di sini ya. Oke, penyebab kalian memimpikan orang yang satu ini adalah kurangnya tegas dari diri kalian untuk ya, untuk mengatur pola pikir atau perasaan kalian sendiri. Oke. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3. Mengapa diriku selalu memimpikan diri dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Decision. Oke. Thank you. Siapkan satu pertanyaan kalian ya yang berkaitan dengan tema yang satu ini. Nanti di penghujung readingan saya akan menjawabnya dengan pendulum. Oke. Ada Nine of Pentacles, ada Ten of Cups, ada kartu di Empress. Wah, begitu besarnya ya cinta kalian kepada orang yang satu ini ya guys ya. Oke. Ada kartu Temperance lagi ya. Di dalam diri kalian ya, saya melihat ini belum tentu resonate ya. Oke, masih belum tentu resonate kalau ini adalah bacaan untuk banyak orang saya lihat ya. Memang posisi kalian saat ini sudah sendiri, tapi ya dalam batin kalian itu sebenarnya masih mengharapkan si doi. Saya lihat ya, ada perasaan cinta yang masih begitu gede banget ya, masih begitu ngarep saya lihat ya. Kalau tidak kembali untuk berpacaran ya, kalau tidak kembali kepada diri kalian untuk balikkan lagi ya, setidaknya jadi teman juga nggak apa-apalah. Itu di dalam pikiran kalian kayak gitu kan.
masih begitu ngarep lah, intinya lah ya. Oke, itulah yang menyebabkan kalian jadi sering memimpikan orang yang satu ini kan. Oke, nggak boleh kayak gitu guys. Kalau memang udah berakhir, ya berakhir aja. Karena saya lihat ini juga bukan orang yang baik untuk diri kalian, karena dia menghadirkan pihak ketiga, saya lihat ya. Oke, atau kalian yang dijadikan pihak ketiga ya. Karena ada kartu Ten of Cups, bisa jadi dia itu punya pasangan resmi, saya lihat ya. Atau kalian yang sudah punya pasangan resmi kan. Ibaratnya dia ini menjadi simpanan, sorry ya, orang ketiga kan. Dimana kalian menjalin hubungan diam-diam bersama dengan orang yang satu ini. Tapi ya, saat hubungan itu terjalin ya, hari-hari yang kalian lewati itu begitu indah ya. Oke, terasa seperti tidak memiliki kekurangan sedikit pun, saya lihat ya. Atau bisa jadi sebaliknya ya. Di sini ada zodiak Virgo, ada zodiak Pisces, ada zodiak Taurus dan ya, ada zodiak Taurus dan Libra, ada zodiak Capricorn dan ada zodiak Sagittarius. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu indecisions, keputusan ya. Sebenarnya keputusan itu ada di tangan kalian. Kalian itu mau beranjak pergi atau enggak. Nah, kayak gitu. Eternal love ya, cinta yang suci banget ya. Cinta kalian itu terlalu murni ya kepada orang yang satu ini ya. Happiness, harmony, fulfillment ya. Kalian merasa terpenuhi, nyaman sampai ya. Kalian merasa selaras ya saat menjalin hubungan dengan orang yang satu ini. Wajar ya kalau sampai terbawa mimpi kan sampai hari ini kan. Karena kalian tidak menemukan kenyamanan ini bersama dengan orang lain ya. Saya merasakan di sini ya, kalian berdealing dengan seseorang yang menghadirkan pihak ketiga. Entah dia menghadirkan pihak ketiga atau kalian yang sudah punya orang baru, tapi orang ini jadi orang ketiganya kalian. Bisa jadi kayak gitu. Karena kadang-kadang selingkuh itu kan indah kan guys kan. Nggak bisa kita pungkiri kan. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang spesifik aja ya, kayak gitu ya. Enggak semua orang, makanya ini adalah general reading atau bacaan umum. Untuk banyak orang yang kolektif atau beragam-ragam ya, energi permasalahan kan guys kan. Nah, sekarang di sini ya, saya melihat ya, siapapun orang ini saat berdealing dengan diri kalian, duit aja yang ingin dia incar dari diri kalian. Demi uang, dia itu ada cinta kepada diri kalian. Dia bersama dengan diri kalian kronologisnya ya, karena hanya demi uangnya kalian aja. Sedangkan dari diri kalian, karena cinta kalian yang sudah terlalu dalam kepada orang yang satu ini ya, berapapun yang dia minta, kalian itu kasih kepada diri dia. Sampai pada akhirnya orang ini menemukan orang lain yang mungkin saja lebih bisa kasih dia materi, lebih tajir, lebih memiliki duit, ya udah, lebih bisa memberikan keseimbangan bagi kehidupan dia, ya udah dia bersama si orang lain itu. Karena memang dari awal mulanya ya, nggak ada niatan dia untuk mencintai diri kalian. Tapi kalau niatan untuk mencintai uang kalian itu ada. Nah, kayak gitu ya. Bukan diri kalian yang dia cinta kan. Oke. Ini yang terbaca oleh saya ya. Tapi sampai detik ini ya, biarpun orang ini sudah melepaskan kalian, dia ada kemungkinan juga udah menikah dengan orang lain, bahkan sampai udah berumah tangga, sampai udah punya anak lagi ya. Kalian masih belum terima rasa nostalgia itu, rasa cinta itu ya, masih tertinggal di dalam diri kalian guys. Masih kalian bawa-bawa terus di empress ya. Kenyamanan itu ya, kehangatan itu, kehangatan badan dia kan, raga dia, nafas dia, kelonan dia, sentuhan dia masih terasa banget sampai detik ini. Wajar kalau kalian ya jadi kayak terombang-ambing kan. Kadang-kadang kalian tidak
bisa membuat sebuah keputusan apakah saya benar-benar sudah melupakan dia atau tidak, apakah saya sudah tidak mencintai dia lagi atau tidak. Mungkin di alam sadar kalian ya, kalian bisa mengakui ya, oke, saat kalian nonton video ini, enggak kok, saya udah enggak mencintai dia kok. Ya itu kan alam sadar. Alam sadar kita bisa melakukan denial, kita bisa melakukan kayak ya penyangkalan ya. Tapi alam bawah sadar kalian, dibawanya kalian kembali pada orang yang satu ini, guys. Kalian tidak bisa berdalih, tidak bisa berbohong lagi kayak gitu ya. Oke, jadi ibaratnya lah ya, saat kalian memimpikan orang yang satu ini, keputusan besar mesti kalian lakukan sekarang ya. Keputusan besar mesti kalian perbuat, mesti kalian putuskan, benar-benar ikhlasin orang yang satu ini, akhiri ya segala macam status atau koneksi antara kalian dengan orang yang satu ini ya. Terutama hati kalian yang mendalam ini, eternal love ya, cinta sejati. Takutnya kalian ini sulit untuk move on loh, saya lihat ya. Oke, sulit untuk kalian ibaratnya hilangkan ya perasaan ini ya dari diri kalian, karena eternal love kan, perasaan kalian ini udah terlalu mendalam kepada orang yang satu ini ya. Dimana segala sesuatu bisa kalian temukan dari orang yang satu ini, fulfillment ya, kecukupan, kelimpahan, harmoni gitu kan, atau keselarasan, kebahagiaan kan. Hanya dekat-dekat dengan dia aja kalian udah senang kayak gitu kan, udah merasa nyaman kan. Wah, ini kayaknya udah kecantol maksimal ya, saya lihat ya, udah kecantol maksimal antara kalian dengan orang yang satu ini. Ini sulit untuk kalian hilangkan lagi. Pantesan ya, kalian masih memimpikan dia terus kan, sering memimpikan dia terus. Perasaan itu masih ada toh kan. Kalau di alam sadar kalian sudah terbangun kan, saya udah nggak mencintai dia lagi kok, dia udah nikah sama orang lain, saya juga udah bersama dengan orang lain kok. Tapi alam bawah sadar sekarang yang kita bahas ini ya, alam bawah sadar, bukan alam sadarnya kalian ya. Alam bawah sadar masih ada rasa yang begitu kuat antara kalian dengan orang yang satu ini ya, sampai udah merasuk ke dalam DNA kalian. Saya lihat ya, perasaan ini ya, rasa ini udah merasuk ya ke sumsum tulang kalian, urat saraf kalian, pembuluh darah kalian, DNA kalian, semuanya udah terkontaminasi. Saya lihat di sini ya, kalian mesti lebih dekat lah ya dengan Tuhan ya. Saya lihat ya, mesti lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Udah itu ya, cobalah untuk buka hati kalian ya, untuk mencintai orang lain. Setidaknya ya, carilah orang lain yang mirip-mirip dengan dia lah ya. Oke, mirip-mirip dengan dia juga nggak apa-apa, kayak mirip secara wajah, kayak fisik, kayak senyuman, kayak atau tutur kata, kayak untuk mengobati ya perasaan hati kalian ini ya. Tapi ya, alangkah baiknya kalau bisa eternal love ini ya, jangan kalian terlalu memaksakan diri untuk melupakan orang yang satu ini ya. Oke, saat kalian masih begitu cinta-cintanya kepada diri dia, kalian paksakan untuk lupakan dia. Jangan sampai kayak gitu, perlahan-lahan aja ya. Selapis demi selapis, setahap demi setahap aja kan, pelan-pelan aja. Kalian lupakan dia ya. Oke, pasti bisa kok. Meskipun pelan ya, saya lihat ya, pelan banget ya, pasti bisa ujung-ujungnya ya. Atau ya, sering kali kalian memimpikan orang yang satu ini ya, kalian anggap biasa-biasa aja lah. Oke, setelah udah terbangun kan, ya udah anggap saja bunga tidur aja kayak gitu ya. Nggak usah kalian bawa baperan apa yang kalian mimpikan tersebut atau kayak gimana kan. Nggak usah kayak gitu ya. Anggap itu sekedar bunga tidur aja kan. Ya udah, lanjut tidur lagi kayak. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nanti lama-lama mimpi itu bakalan hilang sendiri ya. Sekarang siapkan satu pertanyaan kalian. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya ya. Jika pendulum bergeraknya kiri kanan, berarti jawabannya tidak ya. Bergeraknya memutar searah jarum jam, berarti jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, jawabannya berarti pendulum ini tidak mau menjawab ya. Oke, here we go ya. Siap-siap. Dear pendulum, please give your answer for viewers PNC card number 3.
Apa jawabanmu pendulum? Kepada viewers, pertanyaan viewers yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Bentar ya, ini masih belum stabil pendulumnya. Jawabannya iya ya, maju mundur ya. Oke, thank you pendulum ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.